Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fajr's App, channel yang membahas tentang cleaning service. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam setiap pekerjaan yang dijalankan. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan di kolom komentar yang ini. Dan memang ini kadang menjadi masalah dalam proyek restorasi lantai, dimana kita sudah melakukan dengan maksimal dan hasilnya sudah mengkilap, tapi ada sedikit masalah yang membuat hasil kita menjadi terlihat tidak maksimal oleh bos. Baiklah, tanpa panjang lebar, kita masuk saja dalam video pembahasannya. Ini adalah contoh hasil kristalisasi yang bagian tepinya berbekas, seperti yang ditanyakan di komentar. Maaf kalau rekamannya tidak terlalu jelas karena cuma diambil menggunakan HP. Coba perhatikan pada bagian pantulan cahaya lampu yang berwarna putih akan terlihat garis-garis bekas percikan chemical. Biasanya itu bisa terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya kualitas chemical, dan ini akan berkaitan dengan faktor kedua yaitu dosis penggunaan. Dan yang terakhir adalah kelalaian dalam pengerjaan. Baik, kita jelaskan satu persatu sambil nonton videonya. Perhatikan, ini adalah tempat yang akan saya poles, dan ini adalah kondisi lantai sebelum berkristalisasi. Jadi tidak ada tipu-tipu di sini. Ini terlihat buram, terlihat dari pantulan lampunya masih banyak goresan dan terlihat kotor. Di sini terlihat jelas karena ini sudah dikristal, dan ini bagian yang belum dikristal terlihat buram. Bisa dibedakan. Oke, saya akan menunjukkan alat yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan chemical marble powder yang bisa di pasaran dan menggunakan pet merah. Dan inilah salah satu solusi masalah ini, yaitu saya menggunakan bekas sisa chemical kristalisasi. Sebenarnya bekas chemical inilah yang akan membuat dosis yang digunakan menjadi normal. Baik, kita mulai penjelasannya. Di sini saya memulainya dengan menggunakan bekas sisa chemical yang sudah saya pakai buat kristalisasi kemarin. Jadi ini akan saya ratakan dulu dan saya kasih sedikit air agar lebih encer. Kemudian ditambahkan sedikit saja chemical marble powdernya buat menambah kilauan saja. Dan penggunaan ini biasanya tergantung dari jenis lantai dan jenis tingkat keburaman pada lantai. Saya tunjukkan ini adalah bekas chemical yang sudah terpakai, dan saya tambahkan sedikit saja dari chemical marble powder. Kalau dikira-kira seperti ini, atau sekitar 2 atau 3 sendok makan. Sambil saya mengaduk dan memolesnya, kita jelaskan tadi tentang 3 faktor yang menyebabkan ada sisa atau bercakan di tepiannya. Pertama tadi sudah saya katakan bahwa penyebab pertamanya adalah faktor kualitas chemical. Di sini kualitas chemical sangat berpengaruh karena macam-macam chemical akan berbeda-beda juga jenis kekerasan atau efeknya. Ada yang sedikit dosisnya dan hasilnya sudah bagus dan waktu sebentar saja untuk mendapatkan kilat yang maksimal. Tetapi ada juga contoh seperti chemical yang murah, maka perlu dosis yang banyak untuk mencapai tingkat kilapan yang benar, dan juga biasanya memerlukan waktu yang lama untuk menerima hasilnya. Nah, sekarang rata-rata yang membuat hasilnya menjadi ada bercakan atau bersisa di bagian tepi-tepi polesan
Itu karena chemicalnya terlalu keras, entah dari jenis kimia yang digunakan dalam jenis powdernya, biasanya itu terlalu keras. Seperti kita contohnya dalam menjatuhkan prostek ke lantai marmer atau granit yang berwarna hitam, maka akan terlihat putih. Begitulah yang terjadi. Bahkan saya pernah mengalami sendiri, chemical marble powder ini yang sudah kita pakai, yang sudah jadi bubur itu, pernah jatuh ke lantai yang berwarna hitam dan itu langsung berwarna putih, berbekas. Di situ saya menyimpulkan bahwa chemical ini termasuk dalam kategori keras. Jadi solusinya adalah harus kita ke faktor yang kedua, yaitu dosis penggunaan. Di sini karena kita tahu bahwa chemicalnya ada chemical yang keras, maka dosisnya akan kita perkecil agar tidak terlalu berefek. Dan itu juga dibantu oleh penggunaan chemical bekas yang tadi telah disiapkan. Jadi kalau dihitung, misalnya kan kita menggunakan full marble powder, untuk mengeristal itu biasanya memerlukan dosis yang banyak dan itu sangat rentan untuk bisa terjadi sisa-sisa atau belang. Jadi kita menggunakan bekas itu untuk meredam tingkat kekerasannya, dan padahal di sisa kristalan itu masih ada kandungan-kandungan zat kimia seperti yang masih ada di dalam marble powder, cuma kandungannya akan menurun dan lebih kecil. Makanya di situ saya menggunakan sisa ditambah dengan marble powder yang cuma sedikit saya menambahnya agar posisinya tetap ke tingkat yang normal. Dan faktor terakhir yaitu ada faktor kelalaian. Maksudnya di sini kelalaian kita dalam menghandle pengerjaan polesan ini. Kadang kita bisa kelamaan untuk mengaduknya sehingga kita lupa untuk men-squeeze atau mengerik chemical yang percikannya itu keluar dari petakan yang kita poles. Makanya di sini saya tentukan saya akan selalu mengumpulkan percikan chemical itu setiap 1 menit sekali. Memang ini pengerjaan yang agak membuang waktu dan ribet, tapi demi kita mendapatkan hasil yang maksimal, maka itu harus kita lakukan. Jadi kita harus selalu ingat setiap 1 menit selalu dikerik sebelum chemical itu meresap ke dalam lantainya. Setelah selesai memoles, sekarang kita sampai ke tahap untuk buffing, finishing. Di sini saya menggunakan air biasa untuk membasahi pad agar bisa mengikis sisa-sisanya. Saya di sini menggunakan pad putih seperti kita buffing biasa. Di sini saya menggunakan air biasa untuk membuat permukaan pad putihnya menjadi kesat, dan itu dapat mengikis bekas-bekas sisa kristalan tadi tanpa kita harus menggunakan steel wool. Kadang kita menggunakan steel wool itu bisa menyebabkan goresan baru lagi walau terlihat kecil. Jadi agar aman kita menggunakan air putih biasa saja. Dan sebaiknya sebelum kita ke proses buffing, di mop atau dipel dulu lantainya dengan pel basah agar sisa-sisa kristalannya agak tebal bisa terangkat dari mop tadi. Jadi kita hanya tinggal membuffing sisa-sisa yang tipisnya saja untuk meratakannya. Dan sekarang kita sampai pada akhir video, yaitu kita akan melihat hasil dari tutorial yang telah saya buat. Ini posisi yang sama seperti awal tadi tempat saya ngeristal. Nah, sebelum dipoles tadi tempatnya sama. Kita lihat di sambungan atau nut dari marmernya.
tidak ada terlihat sisa-sisanya. Perhatikan dengan jelas. Tidak ada bekas percikan dari semuanya. Ini adalah hasilnya. Dan akan saya tampilkan kondisi yang sebelumnya tadi, posisi yang ada percikannya atau ada sisa kristalannya tadi akan saya tampilkan di layar. Dan seandainya saat kalian menggunakan atau mencoba tutorial ini tapi masih ada sisanya, itu memang sangat wajar. Soalnya tidak mungkin kita bisa seperfect itu. Pasti ada sebagian-sebagian yang masih sisa, tapi dengan garis bawah sisa itu tidak terlalu nampak atau tidak jelas, dan itu cuma sebagian kecil saja yang terlihat. Sekarang kita sudah sampai di penghujung video, dan semoga semua penjelasan saya bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Apabila video ini bagi Anda berasa bermanfaat, maka silahkan like dan bantu channel ini dengan cara subscribe. Dan apabila Anda ingin lebih bermanfaat lagi video ini, silahkan share kepada teman-teman atau kerabat Anda yang juga kesulitan dalam bidang cleaning service. Tapi jangan di-share kepada rival atau saingan Anda. Nanti saingan Anda yang akan lebih cepat naik jabatan. Oke, selamat mencoba dan semoga bisa berhasil. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.